Halo semuanya, perkenalkan, namaku Nadia Sarifah Espesia dari Program Studi Bahasa Asing Terapan Angkatan 2021 Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu tempat religi yang ada di Semarang, yaitu Vihara Buddhagaya Watugong atau juga dikenal dengan nama Vihara Buddhagaya. Merupakan salah satu tempat ibadah agama Buddha yang terletak di Pudak Payung, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Lokasi ini tepatnya berada di depan markas Kodam 4 Diponegoro. Komplek Vihara Buddhagaya Watugong tersebut terdiri dari dua bangunan induk utama, yaitu Pagoda Avalokitesvara dan Dhammasala serta beberapa bangunan lain. Pagoda Avalokitesvara adalah bangunan yang mempunyai nilai artistik tinggi dengan tinggi mencapai 45 meter dan ditetapkan sebagai pagoda tertinggi di Indonesia. Di dalamnya terdapat patung Dewi Kwan Im dengan tinggi 5 meter. Sedangkan Dhammasala terdiri dari dua lantai, yang mana lantai dasar digunakan sebagai ruang aula serbaguna untuk kegiatan pertemuan dan lantai atas digunakan untuk upacara keagamaan yang terdapat patung Sang Buddha. Bangunan lain yang terdapat di dalam vihara yaitu Watugong, Plaza Borobudur, Kuti Meditasi, Kuti Bhikkhu, Taman Bacaan Masyarakat, Buddha Parinibbana, Abhya Mudra, dan Pohon Bodhi. Pada mulanya, Vihara Buddhagaya ini hanya digunakan sebagai tempat ibadah loh. Namun, dengan melihat arsitektur bangunan yang sangat kental dengan etnik Tiongkok dan Thailand, sehingga akhirnya vihara ini juga dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisata. Vihara ini menjadi salah satu kebanggaan bagi warga kota Semarang pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Nah, yang pertama ini ada Pagoda Avalokitesvara atau juga dikenal dengan nama Pagoda Kwan Im, merupakan bangunan utama lain yang terletak tepat berada di jalan utama dari Vihara Buddhagaya Watugong. Mulai dibangun pada bulan Agustus 2004 dan diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005. Bangunan ini dinobatkan sebagai pagoda yang tertinggi di Indonesia. Pada bangunan ini juga sangat kental dengan budaya Tiongkok yang merupakan bangunan suci sebagai perwujudan metta, karuna, atau cinta kasih para Buddha di alam semesta ini. Pagoda yang memiliki tinggi 45 meter ini dibangun dengan hampir semua konstruksi bangunannya terbuat dari beton loh. Di bangunan ini banyak menggunakan latar warna merah yang dibawa dari tradisi Tiongkok yang menurut orang Tiongkok melambangkan kebahagiaan. Pagoda ini terdiri dari 7 tingkat yang menjadi tempat dari sekitar 30 patung pemujaan. Di dalamnya terdapat sebuah rupa Avalokitesvara Bodhisattva yang tingginya 5 meter, yang berukuran raksasa mendiami rongga tengahnya yang menjulang tinggi, dikelilingi gunungan buah-buahan dan bunga sebagai persembahan. Di luar pagoda terdapat 4 buah patung Dewi Kwan Im dan sebuah patung Panglima Wepo. Bentuk bangunan pagoda sendiri terdiri dari 6 susun di atas dindingnya yang melingkari 8 sisi yang disebut Patkwa. Tiap-tiap sisi luar dindingnya ada sebuah patung Dewi Kwan Im. Lalu yang kedua ada Gedung Dhammasala, merupakan salah satu bangunan utama yang terdiri dari 2 lantai dan terletak di sisi kanan dari vihara. Lantai bawah sebagai ruang aula serbaguna yang luas dengan sebuah panggung di depannya dan biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Lantai atas berfungsi sebagai tempat puja bakti atau ruang ibadah utama yang dapat menampung 1000 umat. Untuk menuju ke ruang atas harus dari luar karena tidak ada tangga penghubung. Daya tarik wisata dari potensi Gedung Dhammasala antara lain dapat dilihat dari bentuk bangunan yang berasal dari Thailand, yaitu atap lancip dan dikelilingi bentuk ukiran yang berada di luar gedung. Selain itu juga terdapat sebuah patung Buddha duduk setinggi sekitar 5 meter yang terbuat dari kuningan dan mirip dengan yang ada di Candi Mendut. Gedung Dhammasala tersebut menjadi tempat penting, tetapi bersifat umum karena menjadi tempat
pelaksanaan hari besar keagamaan maupun kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah, seperti sebagai tempat pertemuan organisasi Buddha, mulai dari pertemuan area Semarang, Provinsi Jawa Tengah, nasional maupun internasional yang diadakan setiap tahun sesuai yang telah dijadwalkan pihak pengelola Vihara Buddha Gaya Watugong. Lalu yang terakhir ada Watu Gong, merupakan batu alam asli yang berbentuk gong yang digunakan sebagai nama kawasan di sekitar vihara sejak dahulu. Batu tersebut unik karena secara langsung berbentuk gong tanpa rekayasa tangan manusia. Juga sebagai peninggalan sejarah setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Batu alam ini terletak tepat di depan pos keamanan vihara. Teman-teman tadi udah mendengarkan tentang salah satu tempat religi yang aku bahas, yaitu Vihara Buddha Gaya Watugong. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Aku pamit dulu. Sampai jumpa di lain waktu.